Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, apa kabar? Kali ini gua bakal bahas alur film Black Widow yang menjadi film solo pertama dari salah satu anggota utama Avengers ini. Walau sempat mengalami penundaan akibat penyebaran COVID-19, film ini akhirnya bisa dirilis pada tanggal 9 Juli 2021. So, makan nasi padang di taman rasanya wow. Teman-teman sekalian, ini dia alur Black Widow. Film ini dibuka dengan suasana tahun 1995 di Ohio, Amerika Serikat, di mana Natasha Romanoff menghabiskan masa kecilnya dengan keluarga palsunya. Terlihat dia begitu akrab dengan adiknya, Yelena Belova. Natasha dan Yelena sering membuat siulan khas mereka saat bermain. Kemudian, mereka dijemput oleh ibu mereka, Melina Vostokov, untuk makan malam di rumahnya. Ayah mereka, Alexei Vostokov, yang baru pulang bekerja, kemudian berbisik pada Melina jika mereka harus segera pergi dari Ohio karena keberadaan mereka sebagai mata-mata Rusia mulai dicium oleh pihak berwajib. Mereka pun langsung berkemas. Terlihat Natasha membawa foto album dan potret dirinya bersama Yelena. Sesegera mungkin, mereka pergi dengan mobil menuju landasan pacu. Sesampainya di sana, Melina langsung mengambil alih kemudi pesawat dengan Natasha dan Yelena di dalamnya. Sedangkan Alexei, sambil terus berlari, dia berusaha menembaki polisi yang terus mengejar mereka. Bahkan, dia harus merayap di sayap pesawat. Tetapi, dalam baku tembak tersebut, salah satu peluru melukai Melina, sehingga Natasha dengan berani mengambil alih kemudi. Dan dengan arahan Melina, Natasha berhasil membawa mereka lepas landas. Alexei juga bisa selamat. Mereka kemudian mendarat di pangkalan militer Rusia. Alexei langsung disambut oleh Jenderal Dreykov, atasannya, sedangkan Melina dibawa oleh para medis untuk diobati. Natasha kemudian merebut salah satu pistol dari seorang tentara untuk mengancam orang-orang di sana karena dirinya tak mau dipisahkan dengan Yelena. Namun, Natasha dan Yelena kemudian dibius pingsan dan mereka juga dipaksa untuk berpisah untuk masing-masing dilatih di Red Room menjadi agen mata-mata Black Widow. Waktu kemudian berpindah, yaitu pasca kejadian Civil War yang membuat Avengers terpecah belah. Natasha Romanoff juga ditetapkan sebagai buronan karena membelot ke kubu Steve Rogers, sehingga Jenderal Thaddeus Ross terus memburunya. Sadar Thaddeus Ross berencana menangkapnya, Natasha terlihat menghubunginya dan menyarankan agar dia berhenti untuk mengejarnya. Karena benar saja, Natasha sudah melarikan diri ke sebuah tempat dengan menaiki kapal dan sudah tidak ada lagi di lokasi yang Thaddeus Ross dan personil SWAT datangi. Di Maroko, terlihat Yelena Belova sedang mengintai salah satu Black Widow bernama Oksana yang dilaporkan membelot dari Red Room. Black Widow itu terlihat membawa sebuah koper kecil yang berisi sebuah serum bernama Red Dust, tapi dia kemudian ditabrak sebuah mobil. Yelena juga langsung menyerangnya dan dalam pertarungan itu Yelena berhasil menang, tapi Oksana berhasil menyemprotkan Red Dust kepada Yelena sehingga Yelena bisa terlepas dari kendali pikiran Dreykov. Sebelum mati, Oksana memasrahkan Red Dust kepada Yelena. Menyadari Yelena lost signal, Dreykov langsung mengaktifkan Taskmaster yang merupakan prajurit yang bisa mengkopi gerakan yang dia lihat. Saat itu, terlihat dia sedang mempelajari gerakan para Avengers. Sedangkan, Natasha terlihat mengasingkan diri ke sebuah wilayah terpencil dengan tempat tinggal yang telah disiapkan oleh temannya, Rick Mason. Rick Mason juga sudah menyiapkan segala keperluan Natasha. Namun, di malam hari, genset di sana mati dan membuat listrik padam, sehingga Natasha kemudian keluar untuk mencari solar. Di tengah jalan, mobilnya meledak setelah diserang oleh Taskmaster. Taskmaster terlihat mengincar koper berisi serum Red Dust yang ternyata ada di dalam mobil Natasha. Menyadari koper itu berisi hal yang penting, Natasha berusaha melawan Taskmaster. Terlihat dia begitu kewalahan. Taskmaster juga berhasil meniru gaya bertarungnya. Taskmaster juga memiliki perisai, seperti halnya yang dimiliki oleh Kapten Amerika. Perebutan koper dimenangkan oleh Taskmaster dan membuat Natasha terlempar ke dalam sungai. Namun, Red Dust sudah tidak ada di dalam koper dan malah berhasil diamankan oleh Natasha. Bersama Red Dust juga ada foto Natasha dan Yelena yang mengindikasikan jika serum itu dikirim oleh Yelena Belova. Natasha kemudian pergi ke Budapest dan langsung mendatangi kediamannya dulu. Di sana sudah ada Yelena. Yelena kemudian memberitahu mengenai Red Dust dan meminta Natasha untuk membawanya ke Tony Stark agar bisa memperbanyak jumlahnya. Tapi Natasha menolaknya karena dia dan Tony sedang berselisih paham. Yelena juga menceritakan soal Taskmaster yang dibuat oleh Dreykov. Natasha tentu terkejut karena dia kira Dreykov sudah dia bunuh bersama putrinya ketika dulu dia memutuskan untuk membelot dari Red Room dan bergabung dengan SHIELD.
Tak lama setelah itu, tempat mereka diserang oleh beberapa Black Widow. Natasha dan Yelena berusaha melarikan diri dan berhasil membuat salah seorang Black Widow yang mengejar mereka terjatuh dari ketinggian. Tapi saat Natasha mendekatinya, Dreykov mengendalikan Black Widow itu untuk bunuh diri agar tak membocorkan informasi. Natasha dan Yelena melanjutkan pelarian dengan menggunakan motor. Taskmaster dengan kendaraan lapis bajanya dan seorang Black Widow terlihat memburu mereka. Hal itu membuat mereka harus melompat dari motor dan melanjutkan perjalanan dengan mobil milik seorang pengendara. Yelena berhasil mengatasi Black Widow yang mengejarnya, tapi setelah itu Taskmaster yang ada di belakang mereka kemudian menyerang dengan anak panah seperti halnya Clint Barton. Anak panah itu berhasil meledakkan mobil mereka dan melempar mereka hingga ke stasiun bawah tanah. Natasha dan Yelena bergegas melarikan diri dan berhasil mengelabui Taskmaster dengan bersembunyi di dalam saluran udara yang dulu pernah Natasha dan Clint Barton gunakan untuk bersembunyi ketika menjalankan misi untuk menghabisi Dreykov yang juga turut merenggut nyawa anaknya. Mereka kemudian ke sebuah toko untuk membeli beberapa keperluan. Sambil berbelanja, Yelena mengejek Natasha karena suka sekali berpose saat bertarung. Yelena juga terlihat membeli sebuah rompi di sana. Natasha kemudian mengobati tangan Yelena yang terluka sambil terus berbincang karena sudah cukup lama mereka tak bertemu. Dan diketahui mereka yang dijadikan Black Widow tak bisa memiliki anak karena Red Room mengangkat rahim mereka agar tak menghalangi misi. Mereka lalu berencana untuk mencari pangkalan rahasia Red Room untuk menuntaskan misi Natasha yang belum selesai, yaitu untuk membunuh Dreykov. Esoknya mereka menemui Rick Mason yang sudah menyiapkan helikopter dan pakaian tempur. Sedangkan di sebuah penjara terlihat Alexei Shostakov yang kini menjadi narapidana. Terlihat dia sedang asik beradu panco dengan tahanan lainnya yang bernama Ursa. Dalam pertandingan itu, Alexei berhasil menang dan mematahkan tangan Ursa. Kemudian dia dipanggil oleh sipir karena mendapatkan kiriman yang ternyata berisi sebuah action figure dirinya sendiri dengan kostum Red Guardian alias Kapten Amerika versi Rusia. Di dalam action figure itu sudah diselipkan alat komunikasi yang ternyata dikirim oleh Natasha dan Yelena yang sudah menunggu di luar penjara. Dengan arahan dari Natasha, Alexei berhasil keluar dari penjara walaupun harus membuat sedikit kekacauan. Natasha kemudian melompat dari helikopter dan melakukan superhero landing. Dan tentu itu langsung diejek oleh Yelena. Natasha mencoba membantu Alexei untuk kabur dengan menghajar sipir-sipir yang berjaga. Yelena juga ikut membantu dan berhasil meledakkan sebuah menara yang ada di sana. Tapi getarannya malah membuat salju di sekitar penjara longsor dengan cepat dan membuat para sipir dan tahanan panik. Tak ada pilihan lain, Natasha kemudian melompat dan berayun di tali. Sedangkan Yelena mengarahkan helikopter menuju posisi Alexei sehingga Natasha bisa membawanya masuk ke dalam helikopter. Tanpa basa-basi, Natasha langsung menanyakan keberadaan Dreykov pada Alexei, tapi ternyata Alexei tak mengetahuinya. Dia bahkan memiliki dendam pribadi kepada Dreykov karena sudah membuat dia di penjara. Alexei menyarankan kepada mereka untuk menemui Melina yang menjadi salah satu ilmuwan dan orang kepercayaan Dreykov. Alexei memberitahu jika Melina sekarang berada di pinggiran St. Petersburg. Namun, ternyata bahan bakar mereka tidak cukup sehingga membuat helikopter harus mendarat dengan tidak mulus. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sedangkan Melina ternyata tinggal di sebuah rumah peternakan babi. Mendeteksi ada yang mendekati posisinya, dia menyiapkan senjata. Tapi setelah dilihat lebih jauh, ternyata itu adalah Natasha, Yelena dan Alexei. Begitu mereka sampai di sana, Melina langsung membawa mereka masuk ke dalam rumahnya. Melina terlihat menyiapkan beberapa kudapan di meja makan, sedangkan Alexei kembali mencoba memakai kostum Red Guardian-nya. Setelah itu mereka berempat duduk di meja makan dan menjadi reuni dari keluarga mata-mata itu. Melina dan Alexei saling bernostalgia soal misi yang mereka jalani di Ohio. Melina juga menunjukkan salah satu teknologi buatannya yang dapat digunakan untuk mengendalikan babi peliharaannya agar berhenti bernapas. Sama seperti yang digunakan oleh Hydra untuk mengendalikan pikiran Bucky Barnes sebagai The Winter Soldier. Natasha kemudian menanyakan keberadaan Dreykov pada Melina, tapi Melina seperti berusaha menutupinya. Alexei terus memaksanya sehingga terjadi ketegangan di antara mereka. Merasa muak, Natasha mengeluarkan unek-uneknya pada mereka. Sampai yang membuat Yelena sakit hati adalah ketika Natasha mengatakan jika mereka semua hanya keluarga palsu, walaupun memang kenyataannya seperti itu. Yelena menganggap walaupun keluarga mereka hanya sebuah kepalsuan, tapi hal itu menjadi hal yang paling berharga yang dia miliki. Sambil menahan kesedihannya, Yelena kemudian beranjak dan pergi mengurung diri di kamar. Tak tega melihatnya, Alexei menyusul Yelena untuk menghiburnya. Melina kemudian memberitahu kebenaran kepada Natasha
jika dia bukan dibuang oleh ibunya, melainkan diculik. Sedangkan ibunya dibunuh oleh Dreykov karena dianggap berbahaya untuk kerahasiaan Red Room. Natasha kemudian melihat kembali album foto keluarga mereka saat di Ohio. Terlihat Natasha menyesali perkataan kasarnya. Natasha juga sampai sekarang terus mengingat apa yang diajarkan oleh Melina soal rasa sakit yang bisa membuat kita semakin kuat. Setelahnya, Melina memberitahukan jika pasukan Dreykov akan segera tiba di sana. Benar saja, pasukan Dreykov langsung menyergap kediaman Melina dan berhasil membuat Alexei pingsan dengan beberapa peluru bius. Menyadari kedatangan musuh, Yelena berusaha mencari keberadaan mereka dan dia malah menemukan Natasha yang tergeletak pingsan. Lalu dari arah belakangnya, Melina muncul sambil mengucapkan maaf. Dia menembak Yelena hingga pingsan. Mereka kemudian dibawa dengan pesawat menuju pangkalan rahasia Red Room yang mengapung di langit, seperti halnya helicarrier milik S.H.I.E.L.D. Melina kemudian mendatangi Dreykov di ruangannya. Dia meminta agar Melina membedah kepala Yelena, sedangkan untuk Natasha, Dreykov memerintahkan agar Melina memberikannya zat khusus agar dapat mudah dikendalikan. Sementara itu di ruangan lain, Yelena Belova diikat di ruang operasi untuk segera diambil otaknya. Sedangkan untuk Natasha dan Alexei, mereka berdua dikurung di sebuah penjara khusus. Dan ternyata Natasha dan Melina sedari awal sudah bertukar wajah menggunakan teknologi photostatic field. Dreykov juga menyadari hal itu dari awal. Sedangkan Melina juga berhasil membebaskan dirinya dan Alexei dengan mudah karena memang dia orang yang merancang penjara tersebut. Alexei tentu terkejut karena dia sama sekali tak diberitahu tentang rencana itu. Melina juga ternyata sudah memasang alat komunikasi pada Yelena Belova. Semua rencana Natasha dan Melina sudah mereka rencanakan agar mereka bisa membebaskan para Black Widow dari pengaruh Dreykov dan juga membawa Natasha bisa masuk ke ruangan Dreykov dengan mudah. Dreykov kemudian menunjukkan sosok di balik topeng Taskmaster yang ternyata adalah anak perempuannya sendiri, Antonia Dreykov. Ternyata dia juga selamat dari ledakan bom yang dilakukan oleh Natasha, walau masih menyisakan luka yang membekas. Dreykov kemudian mengubah putrinya sendiri menjadi mesin tempur yang memiliki kemampuan untuk meng-copy-paste gerakan yang dia lihat. Dengan percaya diri, Dreykov meminta Taskmaster untuk meninggalkan mereka berdua, tapi ternyata kesombongannya itu beralasan karena begitu Natasha mencoba membunuh Dreykov, tubuh Natasha seakan menolak dengan sendirinya karena ternyata Dreykov melapisi tubuhnya dengan sesuatu yang disebut dengan feromon yang akan membuat tubuh lawan menolak untuk melukainya setelah mencium feromonnya. Taskmaster mendatangi Alexei dan Melina. Melina kemudian langsung lari menuju ruang kontrol sedangkan Alexei harus berhadapan dengan Taskmaster. Yelena turun dari plafon dan kemudian menghajar salah seorang penjaga dan berhasil masuk ke dalam ruangan tempat Red Dust disimpan. Semua rencana mereka ternyata sudah dibaca oleh Dreykov. Dia kemudian menutup semua akses di markasnya, sehingga Melina yang sedang di ruang kontrol untuk mencoba mendaratkan pangkalan Red Room, usahanya gagal dan malah terjebak di dalam, sehingga dia harus keluar melalui saluran udara. Melina kemudian menuju ke ruang mesin. Sesampainya di sana, dia langsung dikepung oleh anak buah Dreykov. Tapi dia berhasil menghancurkan salah satu mesin Red Room dan juga melumpuhkan lawan. Dia kemudian meminta Yelena Belova untuk menuju ke ruangan para Black Widow untuk memberikan mereka serum Red Dust. Namun sesampainya di sana, para Black Widow sudah tidak ada. Di tempat lain, Alexei terlihat masih bertarung dengan sengit melawan Taskmaster. Tentu, Alexei kewalahan dengan kemampuan Taskmaster yang cukup merepotkan. Tiba-tiba, Melina datang dan berhasil melempar Taskmaster ke penjara. Alexei langsung menggunakan kesempatan itu untuk mengurung Taskmaster di penjara. Sedangkan Dreykov dengan sombongnya menunjukkan peta persebaran para Black Widow yang ada di seluruh dunia. Dan ternyata, Natasha sengaja mengulur waktu agar Dreykov memberitahukan dirinya tentang hal itu. Karena sebelumnya, Melina juga sudah memberikan cara menghilangkan pengaruh feromon. Natasha kemudian membenturkan kepalanya ke meja untuk memutus syaraf hidungnya agar dia tak bisa mencium bau feromon dan bisa dengan leluasa menyerang Dreykov. Namun saat dia akan membunuh Dreykov, para Black Widow datang menyerangnya. Menyadari markasnya yang mulai hancur, Dreykov kemudian melarikan diri. Sedangkan Natasha harus bersusah payah menghadapi para Black Widow yang tentu membuatnya kewalahan karena kalah jumlah.
Beruntung, Yelena datang tepat waktu dan berhasil meledakkan granat red dust sehingga para Black Widow bisa lepas dari pengaruh Dreykov. Yelena dan para Black Widow bergegas keluar dari markas yang semakin hancur, sedangkan Natasha mengcopy data dari komputer Dreykov yang berisi mengenai posisi para Black Widow yang tersebar di seluruh dunia. Setelah itu, kenaifanya terlihat. Dia membebaskan Taskmaster karena merasa bersalah pada Antonia. Setelah itu, mereka terlempar karena sebuah ledakan yang terjadi dan membuat Natasha hampir jatuh. Alexei dan Melina juga berhasil melarikan diri dengan sebuah pesawat, sedangkan Yelena terlihat mengejar Dreykov yang mencoba kabur dengan beberapa pasukannya. Dan akhirnya, Yelena berhasil meledakkan pesawat Dreykov dan membuat dia kali ini benar-benar tewas. Tapi, tindakannya itu membuat dia terhempas dan jatuh. Melihat adiknya dalam bahaya, Natasha langsung mengambil parasut dan kemudian melakukan skydiving dan berhasil memberikan parasut pada Yelena. Tak lama setelah itu, Taskmaster terlihat meluncur dengan cepat ke arah mereka. Hal itu memaksa Natasha harus memisahkan diri dari Yelena untuk menghadapi Taskmaster. Saling serang di antara mereka terus terjadi hingga sampai mendarat ke tanah. Pertarungan pun berlanjut dan kali ini Natasha lebih unggul dan berhasil membuka helm Taskmaster. Dan kemudian langsung meledakkan red dust dan membuat Antonia kembali tersadar. Natasha kemudian mengucapkan permohonan maafnya sebelum akhirnya Antonia tak sadarkan diri. Natasha juga berhasil menemukan Yelena yang juga berhasil selamat. Sambil menangis, Natasha mengatakan jika dia setuju dengan Yelena jika hubungan keluarga mereka adalah hal yang nyata dan Yelena adalah adiknya yang begitu berharga. Yelena berterima kasih untuk kata-kata yang Natasha ucapkan. Kekacauan yang terjadi membuat Thaddeus Ross dan pasukannya mendekat. Menyadari hal itu, Natasha meminta Yelena, Melina, dan Alexei untuk segera pergi. Natasha menyerahkan data yang berhasil dia copy dari komputer Dreykov dan juga sampel serum red dust agar Yelena bisa membebaskan para Black Widow yang masih dalam kendali. Yelena juga memberikan rompi kesayangannya yang menjadi barang pertama yang dia beli setelah terbebas dari pengaruh Dreykov kepada Natasha sebagai kenang-kenangan. Para Widow kemudian datang untuk menolong mereka. Melina juga berencana membawa Antonia untuk diobati. Sebelum berpisah, Natasha dan Yelena saling berbalas siulan khas mereka. Setelah itu, Yelena dan yang lain pergi dari tempat tersebut, sedangkan Natasha bertahan di sana. Scene kemudian berpindah saat Natasha mendatangi Rick Mason yang kali ini sudah menyiapkan Quinjet milik Avengers dan terlihat Natasha memakai rompi yang diberikan oleh Yelena Belova kepadanya yang juga dipakai Natasha di film Avengers Infinity War. Natasha mengucapkan terima kasih kepada Rick Mason karena sudah menjadi teman yang baik dan kemudian dia pergi dengan menggunakan Quinjet untuk membebaskan teman-teman lainnya yang ditahan di penjara RAF akibat dari konflik di Civil War. Lalu di post credit scene, Yelena Belova dan anjingnya yang bernama Fanny berkunjung ke makam Natasha Romanoff dan terlihat dia begitu sedih. Di sana juga terdapat seorang wanita bernama Valentina Allegra de Fonte dan sepertinya Yelena sedang bekerja di bawah perintahnya. Valentina kemudian menunjukkan foto Clint Barton dan menuduhnya sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian Natasha Romanoff. Alasan itu juga yang membuat akhirnya Yelena Belova memburu Clint Barton seperti yang kita lihat di series Hawkeye yang rilis November 2021 lalu dan film pun selesai. Oke teman-teman, sekian alur film Black Widow. Walaupun banyak penggemar yang menganggap film ini cukup mengecewakan, tapi sebagian yang lain menganggap yang menjadi inti dari film ini adalah pengenalan karakter Yelena Belova yang menjadi penerus Natasha Romanoff sebagai Black Widow di Marvel Cinematic Universe. So, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta untuk share video ini sebanyak mungkin. Gue undur diri, see you next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.